Let my army witness the great warriors of Sparta. Nothing will stop the march of my empire. Will disappear from the history. Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mengrobet yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Di video kali ini Mengrobet akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 300 Rise of an Empire, terusan dari yang kemarin. Film 300 Rise of an Empire bercerita tentang peristiwa di sisi lain ketika Leonidas dan para Spartan menghadapi Xerxes dan pasukan Persia di gerbang neraka. Saat itu Persia yang hendak menginvasi Yunani juga menghadapi sengitnya perlawanan pasukan angkatan laut Yunani yang dipimpin oleh Jenderal Besar Themistokles. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum melanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, udah siap ya? Maka langsung saja sikat B. 10 tahun sebelumnya, sebuah adegan kilas balik menunjukkan Raja Darius dari Persia dan armada lautnya mendarat di tanah Yunani. Namun Themistokles memimpin pasukan Yunani dan melakukan sebuah serangan kejutan. And so at dawn the hopeless Athenians do the unthinkable. And who is the architect of this mad strategy? Serangan Jenderal Angkatan Laut Yunani itu berhasil memukul mundur armada laut Persia. Themistokles bahkan berhasil melepaskan anak panah yang menancap tepat di dada Raja Darius. Yet even as the praise and glory were heaped upon him, Xerxes yang saat itu ikut serta bersama ayahnya Raja Darius menyaksikan bagaimana sang ayah terkena panah itu. Keadaan Raja Darius yang sekarat hingga mereka kembali ke Persia membuat Xerxes terpukul. Ia menjadi pendiam dan murung tidak puguh lalampahan setiap waktu. Suatu hari Raja Darius berpesan kepada Xerxes agar tidak kembali ke Yunani, sebab yang sanggup menundukkan tanah tersebut hanyalah para dewa. Lalu Jenderal Persia, seorang wanita bernama Artemisia, mencabut panah yang menancap di dada sang raja. Dengan demikian ia telah mengakhiri penderitaan Raja Darius dan hendak menjalankan rencananya sendiri. Artemisia lalu mendekati Xerxes dan menghasutnya. Ia membisikkan kepada Xerxes makna lain dari pesan terakhir sang raja. Wanita itu mengatakan jika hanya para dewa yang bisa menaklukkan Yunani, Xerxes harus menjadi raja dari segala dewa tersebut. Artemisia melanjutkan rencananya dengan menggunakan para penyihir dan ahli ramuan untuk membuat Xerxes menjadi lebih kuat. cleansed, glaberous, a god. Selain itu ia juga membunuh semua kerabat, orang kepercayaan, dan setiap hal yang berkaitan dengan Xerxes. Ia melakukan hal itu agar Xerxes hanya memikirkan bagaimana menaklukkan Yunani dan membalaskan dendam kematian sang ayah. For glory's sake. For vengeance sake. Dendam dan kebencian. Sebenarnya Artemisia merupakan orang Yunani, namun saat masih anak-anak, Artemisia menyaksikan kejamnya kehidupan di Yunani. Selain itu, ia juga merasakan bengisnya kejahatan menimpanya bertubi-tubi hingga pada suatu hari seseorang menyelamatkannya. Orang itu tidak lain adalah utusan Persia yang dibunuh oleh Leonidas. Penyelamatnya melatih Artemisia dengan keras dan menjadikannya seorang wanita yang ahli dalam pertarungan. Lalu pengabdiannya kepada Raja Darius dan kekuasaan Xerxes sebagai penerus raja membuat Artemisia menjadi sosok yang sadis. Kini sebagai jenderal sekaligus tangan kanan Xerxes, ia mendapat kepatuhan dari rasa takut setiap orang terhadapnya. Sebelumnya, Themistokles telah kecewa karena dewa Yunani lebih memilih untuk menyerah pada Persia, sempat menemui Ratu Gorgo di Sparta. Ia meminta sang ratu untuk mengerahkan angkatan laut Sparta demi mengusir tentara Persia. Sayangnya Ratu Gorgo menolak permintaan itu.
Sejak dahulu Ratu Gorgo tidak pernah menyetujui usulan Themistokles untuk menyatukan daratan Yunani. Themistokles pun tak memiliki pilihan lain selain menghadapi Persia dengan pasukannya sendiri. Ia sadar tak memiliki peluang untuk menang dari segi jumlah maupun daya tempur. Akan tetapi Themistokles lebih memilih mati sebagai orang merdeka daripada hidup dalam penjajahan Persia. Maka dengan 5 armada lautnya yang tersisa, Themistokles menyerang ratusan kapal Persia yang dipimpin oleh Artemisia. Themistokles sang ahli strategi. Sementara Leonidas dan 300 prajuritnya menghadapi pasukan Xerxes di gerbang neraka, Artemisia tengah berhadapan dengan Themistokles. Angkatan laut Yunani melawan angkatan laut Persia. Now! Jika Leonidas dan para Spartan memiliki kekuatan dan keterampilan bertarung yang luar biasa, Themistokles menunjukkan keahliannya dalam taktik dan strategi. Hasilnya, Artemisia harus mengalami kekalahan demi kekalahan. Para pasukan Yunani mampu memukul mundur armada laut Persia saat itu. Lalu pada perang kedua, Themistokles memanfaatkan medan tempur dan cuaca yang berkabut untuk kembali mengalahkan kapal-kapal Persia. Menyadari ketangguhan angkatan laut Yunani, Artemisia mengundang Themistokles untuk berbicara. Ia bermaksud menggoda dan menawarkan sebuah kesepakatan dengan jenderal Yunani itu, meskipun sempat memanfaatkan ketertarikan alami antara lawan jenis yang terjadi di antara mereka. Themistokles tetap menolak untuk menyerah kepada Persia. Penolakan itu pun menjadikan Artemisia murka sekaligus galau. Berikutnya Artemisia sendirilah yang memberi komando dan strategi. Ia mengirim pasukan berani mati yang telah dibekali dengan bahan peledak. Ia menuangkan minyak di pinggir pantai Yunani, kemudian membakar semuanya. Kali ini Yunani menjadi pihak yang kalah. Themistokles bahkan hampir tenggelam jika tidak mendapat pertolongan dari seorang temannya. Kabar gugurnya Leonidas. Ketika Themistokles sedang merenungi kekalahan pasukan dan kematian rekan-rekannya, Daxos menemuinya dan mengabarkan kematian Leonidas. Themistokles selalu meminta Daxos untuk menyebarluaskan kabar tersebut ke seluruh dataran Yunani. Lalu Themistokles kembali ke Athena dan menemukan Ephialtes telah berada di sana. Ephialtes yang telah mengkhianati Sparta sebenarnya tengah menyampaikan pesan dari Xerxes untuk Yunani. Tetapi ia tampak menyesali perbuatan yang mengakibatkan gugurnya Leonidas itu. Maka Themistokles pun menyuruhnya kembali kepada Xerxes dan mengatakan seluruh Yunani akan turun menghadapi Persia dalam perang berikutnya. Themistokles juga menemui Ratu Gorgo dan meminta bantuan darinya lagi. Meski Ratu Gorgo tetap keberatan dengan permintaan itu, Themistokles mengatakan agar setidaknya sang ratu bertindak untuk membalaskan kematian Leonidas. Di pihak Persia, Artemisia yang terkejut mendapatkan informasi bawahan Themistokles masih hidup, segera menyiapkan pasukannya untuk kembali berperang. Ia mengabaikan instruksi Xerxes untuk mengirim pasukan pengintai terlebih dahulu. The Battle of Salamis. Pasukan angkatan laut Yunani tampak putus asa setelah kekalahan mereka terakhir kali. Themistokles pun memberi kebebasan untuk memilih akan lanjut berperang atau pulang. Namun setiap orang lebih memilih untuk tetap bertahan dan bertempur demi Yunani.
Sementara itu Artemisia telah siap dengan ratusan armada dan ribuan pasukan untuk meratakan dataran Yunani dan Athena. Maka pertemuan pasukan angkatan laut Yunani dan Persia pun membuka perang penentuan yang terkenal dengan sebutan Perang Salamis itu. Pasukan Yunani yang compang-camping menyerbu barisan armada Persia yang kokoh. Sementara itu Themistokles memacu kudanya dan mengincar keberadaan Artemisia. Pertarungan antara dua jenderal itu pun berlangsung sengit dan keduanya berakhir dalam keadaan sama-sama memojokkan. Surrender to me. Tiba-tiba, dari gemuruh dari kejauhan menunjukkan kapal perang angkatan laut Yunani dengan kekuatan penuhnya. Selain itu juga ada Arkadia, Thebes, Delphi, Olympian, dan juga Sparta. Seluruh daratan Yunani kini bersatu. Themistokles meminta Artemisia untuk menyerah, tetapi wanita itu sangat heras memilih untuk gugur di tangan Themistokles. Film diakhiri dengan pasukan Sparta yang dipimpin oleh Ratu Gorgo menyerbu tentara Persia. Dan film pun tamat. Oke brother, gimana tuh ceritanya, seru bukan? Untuk yang baru gabung jangan lupa subscribe channel ini. Dan buat yang udah subscribe jangan lupa pantengin terus channel ini karena bakal ada film-film menarik lainnya. Oke, saya Mang Robert, sampai ketemu di video selanjutnya.